Kalau temuan UGM sendiri kan kita kerjasama tadi, kita tim ada dengan Balai Besar Veteriner Wates, kemudian dan Fakultas MIPA UGM. Jadi temuannya itu dari 4 virus yang kita cek, ternyata 3 mengandung mutasi G614 ini, dan 3 itu ada di Jogja dan Jawa Tengah. Sepertiga dari 9 yang mengandung mutasi, sepertiganya ada di Jogja dan Jawa Tengah. Jadi dia bermutasi itu dalam rangka dia bertahan hidup. Seperti kita kan harus survive, bertahan hidup dengan cara misalnya bekerja dan sebagainya. Atau kita sendiri sebetulnya ada mutasi-mutasi yang kita tidak tahu karena kita tidak cek. Tapi virus itu sendiri dia berevolusi mengalami mutasi dari yang awalnya D pada posisi 614 itu pertama kali, kemudian di Februari ditemukan di Eropa menjadi G614. Nah itu ternyata dia the fitness one istilahnya, dia yang paling fit sesuai dengan kondisi hostnya kita. Dia mungkin bahasa awamnya supaya tidak dihancurkan oleh sistem imun kita, oleh manusianya. Jadi dia bisa, kalau bahasa Jawanya ngendo gitu loh, ngeles-ngeles gitu. Nah, mutasi ini menyebabkan gejala lain ya? Kalau mutasinya secara penelitian yang dipublish oleh Korber itu kan tidak berhubungan sama gejala keparahan, tetapi berhubungan sama jumlah virusnya itu lebih banyak pada yang ada mutasinya. Tentunya kalau kita berlogika secara sederhana, kalau jumlah virusnya lebih banyak, tentunya kan wajar kalau pada percobaan sel dia lebih infeksius. Karena jumlah virusnya yang di dalam saluran hidung maupun tenggorokan kita pada pasien-pasien yang diteliti di Inggris itu ternyata lebih tinggi jumlahnya. Kalau yang ada mutasi itu mungkin yang bisa digambarkan. Tapi sekali lagi, kalau di populasi Indonesia kan belum bisa disimpulkan. Sekarang persebarannya kan sudah mencapai 77,5% di global yang bermutasi. Artinya memang virus ini sudah merupakan yang paling beradaptasi dengan kita sebagai manusia, sebagai hostnya. Meskipun mutasi ini dikatakan pada penelitian in vitro, pada sel itu dikatakan lebih infeksius 10 kali, dan pada pasien yang diteliti di Inggris itu terbukti bahwa dengan adanya mutasi ini, dia jumlah virusnya lebih banyak, kalau istilah medisnya viral load-nya lebih tinggi, tetapi sekali lagi pada penelitian yang sama, itu pada sekitar 1000 pasien di Inggris itu tidak terbukti adanya berpengaruh terhadap derajat keparahan. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan penyebaran di komunitas? Sekali lagi, penyebaran di populasi pada masyarakat itu banyak faktor. Salah satunya adalah faktor dari inangnya sendiri, hostnya ini sendiri manusia. Kalau kita bicarakan bahasa medisnya host atau inang. Orang yang terpapar mengalami apa? Orang yang terpapar mengalami bisa tanpa gejala, Pak. Jadi karena dia juga meneliti dihubungkan sama derajat gejalanya, ternyata tidak berhubungan sama derajat keparahan pasien. Jadi bisa saja pasiennya tidak bergejala, bisa saja pasiennya ringan, sedang, atau berat, bahkan kritis. Dengan dia sudah bisa beradaptasi dengan manusia, apakah itu artinya dia akan lebih sulit untuk dibasmi? Kalau itu pertanyaannya agak sulit ya Pak ya, karena bagaimanapun ini virus baru, perlu penelitian lebih lanjut untuk bagaimana eradikasinya virus ini. Kalau kita belajar pengalaman SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 sama MERS itu kan tidak sampai pandemi ya, tapi kalau SARS-CoV-2 kan sampai mengglobal pandemi, bahkan sampai sekarang ini belum tahu kapan berakhirnya. Jadi tentunya itu masih belum bisa dijawab Pak, apakah itu nanti hubungannya disulit eradikasi atau bagaimana. Karena untuk vaksinnya sendiri, untuk pencegahan supaya kita lebih tahan terhadap infeksi SARS-CoV-2 itu kan juga masih uji klinis seperti itu. Termasuk di Indonesia kan juga udah uji klinis di Jawa Barat. Kenapa Yogyakarta lebih banyak daripada Jawa Tengah? Oh, kebetulan sampelnya yang bagus itu Pak, bukan berarti jumlahnya lebih banyak mutasi di Jogja, tapi kebetulan yang dari kami
dari 15 sampel itu yang bagus 4. Kebetulan 3 itu Jogja, 1 Jawa Tengah. Nah kebetulan lagi yang 2 dari Jogja ada mutasi itu, dari Jawa Tengah satu-satunya ada mutasi itu. Gitu aja sebetulnya alasan sampelnya yang kualitasnya bagus. Sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi bahwa banyak faktor untuk mencegah penyebaran virus ini. Sekali lagi tentunya kedisiplinan dari protokol kesehatan dari masyarakat harus ditingkatkan seperti anjuran pemerintah, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, jaga kesehatan ya, kemudian ya rajin menggunakan hand sanitizer misalnya begitu. Dengan melakukan masker, jangan berkerumun, cuci tangan itu adalah satu hal yang paling baik. Karena kita tidak yakin juga, misalnya vaksin itu apabila dia hanya efektif dalam 2 bulan itu tidak ada gunanya. Sehingga kita juga belum tahu kalau misalnya vaksin itu minimal ya, dia efektif 2 tahun, baru secara cost efektif itu adalah vaksin itu berdaya guna. Sehingga saya kira ini masih sangat jauh. Sehingga kita semua harus mawas diri bahwa yang paling penting adalah kita mengubah cara kita ya sehari-hari. Jadi jangan sampai masker enggak apa-apa saya enggak. Jadi saya kira itu yang paling penting. Sehingga tadi yang disampaikan Dokter Gunadi, misalnya tadi 10 kali lebih ganas, bukan berarti 10 kali nanti lebih berat ke manusia. Jadi artinya dia bereproduksinya ya, dia lebih cepat. Tapi itu kan baru terpapar, belum sampai menjadi infeksi. Nah, orang menjadi infeksi dan bergejala itu tergantung dari sistem imun dari masing-masing orang. Sehingga saya kira ini sangat tergantung dari kita juga, gitu ya.